Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, alhamdulillah sobat-sobat, akhirnya ada juga ya di antara kaum salafi yang mau bersikap jujur dan adil. Mau menerima, mau berlapang dada, mau berjiwa besar, mengakui ya bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini sebuah kesalahan, sobat-sobat. Meskipun sobat-sobat masih setengah hati ya mengakuinya karena dia memakai kalau dianggap salah. Jadi masih ada kata kalau, sobat-sobat. Ini kan menunjukkan penerimaannya belum sepenuhnya, masih setengah hati. Ya. Nah, tetapi ya tidak apa-apa, sobat-sobat. Itu kan lebih baik ya daripada si Lutfianto dan kawan-kawan yang selalu ngeles, selalu ngeyel, ya, bolak-balik membahas kata membasuh, padahal bukan itu inti masalahnya, ya. Kemudian memuji-muji, ya. Wah, komen kaum salafi katanya positif dan sebagainya, ya. Ya, walaupun komen mereka positif, kan tidak bisa menutupi kesalahan dari ustadznya. Ya. Nah, dan yang lebih parah lagi, si Lutfianto dan kawan-kawan ini memutarbalikkan fakta. Yang diluruskan itu adalah Ustadz Khalid Basalamah. Tapi mereka memutarbalikkan fakta. Katanya saya yang diluruskan. Ya. Dan fakta yang tidak bisa dipungkiri, yang tidak bisa mereka membantahnya, menutupinya dengan cara-cara mereka yang seperti itu, ya, adalah bahwa mereka tidak bisa memberikan dalil bahwa mengusap kepala pada saat berwudu itu sunnah, bahwa ya sah wudu atau sholat tanpa mengusap kepala, dan mereka juga tidak bisa sampai saat ini memberikan dalilnya bahwa rukun wudu hanya 2. Dan memang sampai kapanpun tidak akan bisa. Nah, ya seharusnya kan mereka mengakui, ya, seperti yang dilakukan oleh Lamongan Jaya ini. Ya, dia mengakui, walaupun sekali lagi saya garis bawahi, setengah hati. Nah, sepertinya sobat-sobat Lutfianto dan kawan-kawan ini belum bisa move on. Ya. Ya, sebenarnya kan kalau mereka mengakui, ya selesai masalahnya sebenarnya. Tetapi kan tidak. Lutfianto dan kawan-kawan ini selalu berakrobat, ya, berpura-pura dungu atau mendungukkan dirinya sendiri, berpura-pura bodoh atau membodohkan dirinya sendiri.
sobat-sobat. Ya. Nah, ya sekali lagi terima kasih ya kepada Saudara Lamongan Jaya yang sudah sudah mau membuka hati dan pikiran, ya, tidak seperti Lutfianto dan kawan-kawan yang masih ya masih ngeyel lah, masih keras kepala, ya. Nah, tapi perlu saya sampaikan karena Saudara Lamongan Jaya juga dalam komennya kemudian ya mengatakan saya munafik, saya hipokrit karena ketika saya membantah, mengkanter ya kaum Aswaja, saya memakai dari ustadz-ustadz Salafi. Nah, ini perlu saya perjelas ya, saya jelaskan. Sobat-sobat, ya, bukankah ukuran kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi? Dan bukankah ya Muhammadiyah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi? Jadi mau kebenaran itu dari siapapun, selama terbingkai di dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka itu bisa dipakai, siapapun bisa memakainya. Bukan karena ini dari Ustadz Salafi yang menyampaikan, oh berarti saya yang Muhammadiyah tidak boleh menggunakannya. Bukan seperti itu. Karena Islam ini milik semua umat Islam. Ya, jadi jangan berpikir sempit, jangan mengkotak-kotakan. Ya. Dan bisa ditelusuri. Ya, saya bukan hanya memakai ya apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Salafi, tetapi saya juga membela, ya, membela orang-orang Salafi yang sering disebut dengan Wahabi, ya. Tetapi kita juga harus jujur dan adil. Kalau memang itu salah, ya katakan aku itu salah. Ya. Nah, karena yang selama yang namanya manusia pasti ada hilaf dan salah. Kelompok manapun bisa ada potensi salah dan benar. Kan saya sudah katakan, Nabi saja ya pernah berbuat salah. Nabi yang dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh wahyu, ya, dibimbing dengan wahyu bisa salah. Apalagi kita. Nah, jadi ya pernyataan ya Salafi penuh kebenaran, Salafi ilmiah, selalu ilmiah berdasarkan dalil, Salafi gudang ilmu. Ini adalah pernyataan yang sombong. Akhirnya kan ketika ustadznya salah dan kesalahan itu fatal, mereka gengsi untuk mengakui. Ya, seharusnya kan kata-kata seperti itu, kata-kata yang mengklaim Salafi penuh kebenaran, Salafi selalu ilmiah berdasarkan dalil, Salafi gudang ilmu, ini tidak perlu keluar dari mulut kita sendiri. Cukup orang lain yang menilainya. Nah, sekarang kan terbukti ya dan diakui Ustadz Khalid Basalamah hilaf. Nah jadi sekali lagi ya,
dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi itu bukan monopoli salafi. Ya, manhaj salaf itu bukan monopoli salafi. Muhammadiyah juga memakai manhaj salaf. Tetapi Muhammadiyah tidak menafikan kemodernan. Makanya Muhammadiyah ya dalam dakwahnya selalu ya ada dua arah. Arah purifikasi, pemurnian ibadah dan ya modernisasi dalam yang bersifat muamalah. Ini ya. Nah, jadi sekali lagi ya, selama seseorang siapapun dia ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka boleh dipakai oleh siapapun yang mau berdakwah menyampaikan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, saya kira itulah penjelasan saya. Jadi ya terlalu dini ya, dan saya pikir serampangan, gegapah menuduh saya munafik, saya hipokrit hanya karena saya menggunakan pendapat-pendapat atau video-video atau penyampaian-penyampaian Ustadz Salafi untuk mengkanter kaum aswajah. Selama apa yang disampaikan oleh siapapun sesuai berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, itu bisa digunakan siapapun yang juga berdakwah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena kebenaran itu bukan monopoli milik siapapun. Kebenaran itu adalah milik Allah. Kebenaran itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan berdasarkan kelompok, berdasarkan ormas. Ya, nah, saya kira itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.